Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan kondisi sehat walafiat semua ya. Oke. Di pertemuan hari ini kita masuk di semester 2. Nah, di semester 2 materi yang akan kita pelajarin itu tentang peristiwa kontemporer dunia. Nah, peristiwa kontemporer dunia ini apa sih? Peristiwa kontemporer itu apa? Jadi peristiwa kontemporer itu adalah peristiwa sejarah yang peristiwanya terjadi tidak terlalu lama. Jadi bisa dibilang peristiwanya baru-baru terjadi ya. Jarak waktunya dengan sekarang itu tidak terlalu lama. Berbeda dengan peristiwa seperti masa purba, masa kolonial, itu bisa dibilang peristiwanya sudah agak lama. Nah, sedangkan peristiwa kontemporer ini itu bisa dikategorikan yang baru-baru saja terjadi. Bisa dikatakan pada tahun 1945 ke atas. Seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan peristiwa kontemporer, adalah peristiwa sejarah yang belum lama berlangsung, istilahnya baru saja terjadi gitu. Oke. Nah, di dalam materi kita yang kita pelajarin hari ini itu salah satunya adalah terjadinya perang Vietnam. Nah, di sini bisa dilihat di slide ya. Jadi di situ gambaran awal Vietnam bisa dilihat ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Utara atau yang kita ketahui dengan nama Republik Demokrasi Vietnam atau Vietnam Utara itu beribu kota di Hanoi. Sedangkan Republik Vietnam atau yang kita ketahui dengan Vietnam Selatan itu beribu kota di Saigon. Nah, di antara kedua negara ini di Vietnam Utara pada waktu itu didukung atau dibantu oleh Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, dan juga Viet Cong gitu ya. Apa Bu Viet Cong itu Bu? Nah, Viet Cong sendiri itu adalah tentara buatan komunis Cina, tetapi isinya dalam tentara Viet Cong adalah orang-orang Vietnam Selatan. Jadi kader-kader komunis Vietnam Utara itu datang ke Vietnam Selatan untuk mencari ya, istilahnya mengkader orang-orang Vietnam Selatan agar mau masuk dalam Viet Cong, seperti itu. Nah, untuk Vietnam Selatan sendiri itu didukung oleh Amerika Serikat kayak gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, loh Bu, apakah Vietnam itu emang terbagi jadi dua kah Bu? Sebenarnya enggak. Pada awal mulanya Vietnam itu satu negara, satu kesatuan. Di awal Vietnam itu dijajah sama dikuasai oleh Kekaisaran Cina. Setelah tahun 1942 itu kan Jepang mulai melakukan ekspansi ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia ya waktu itu. Nah, salah satu negara yang didudukin Jepang juga Vietnam. Jadi setelah dikuasain oleh Kekaisaran Cina, kemudian Jepang mulai mendudukin Vietnam. Nah, ketika Jepang mendudukin Vietnam itu kan terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Sekutu, akhirnya Jepang mulai meninggalkan Vietnam. Nah, Vietnam ini sudah dikuasai oleh Sekutu. Seperti itu. Nah, kenapa terbagi menjadi dua? Yang seperti kita ketahui,
terjadinya perang Vietnam itu masih ada hubungannya dengan perang dingin, di mana perang dingin ini bisa dibilang adalah perang ideologi dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di mana kedua negara ini adalah sekutu, sama-sama sekutu di awalnya. Karena dia menang perang dunia kedua, akhirnya dua negara ini muncul sebagai negara adidaya. Maka dari itu kedua negara ini saling bersaing, terutama di ideologi, ekonomi, militer, pokoknya saling bersaing. Nah, dari dua negara yang muncul ini akhirnya merembetlah ke negara-negara lain. Nah, salah satunya yang kena dampak, bisa dibilang yang kena dampak dari perang dingin adalah Vietnam. Makanya Vietnam ini terbagi menjadi dua, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana Vietnam Utara itu didukung oleh Uni Soviet, sedangkan di Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, gitu ya. Jadi intinya awal mula Vietnam ini sebenarnya satu, tapi karena efek atau karena dampak dari perang dingin, akhirnya negara Vietnam terbagi menjadi dua. Oke, selanjutnya latar belakang perang Vietnam sendiri ini seperti Bu sebutkan tadi ya, latar belakangnya adalah karena perang dingin, dilatar belakangin oleh perang dingin, di mana kedua negara bisa dilihat itu ya, benderanya ada bendera Uni Soviet sama bendera Amerika Serikat. Ini kedua negara ini adalah pemenang dari perang dunia, sama-sama kuat, akhirnya mereka menyatakan diri kami negara adidaya. Nah, karena perbedaan ideologi dua negara ini muncullah perang dingin. Dari perbedaan ideologi ini kemudian dibawa merembet ke negara-negara yang istilahnya negara-negara jajahan ya, negara jajahan Jepang, negara jajahan Jerman dan lain-lain. Nah, itu yang bisa dibilang yang paling istilahnya kena dampak dari perang dingin itu negara-negara jajahan tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya latar belakang perang Vietnam, ya masih ada hubungannya dengan perang dingin, memang karena perang dingin sebenarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jalannya perang Vietnam ini, yang pertama itu ancaman Vietnam Utara itu diwujudkan dengan mengirim pasukannya dan kader komunisnya ke Vietnam Selatan. Nah, dari pengiriman kader komunis Vietnam Utara ini ya ke Vietnam Selatan tadi, makanya terbentuklah Viet Cong itu tadi ya, tentara yang dibentuk oleh Vietnam Utara, tapi isi-isinya adalah penduduk Vietnam Selatan. Bisa dikatakan mereka adalah pengkhianat di Vietnam Selatan gitu ya, modelnya seperti itu. Dengan kata lain seperti itu. Nah, itu salah satu keberhasilan Vietnam Utara ketika mengirim kadernya ke Vietnam Selatan. Selain itu, Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina ini juga mengirim bantuan ke pasukan komunis Vietnam Utara dengan Viet Cong ya, tentara Viet Cong. Jadi mereka dapat bantuan senjata, bantuan makanan itu dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Di sisi lain, di Vietnam Selatan sendiri mereka juga dapat bantuan dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu menyokong pemerintahan Vietnam Selatan, salah satunya dengan membangun pangkalan di Da Nang dan Cam Ranh Bay gitu ya. Nah, untuk jalannya atau kronologi perangnya bisa kalian cari sendiri di Google, di buku juga bisa ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ketika ditanya, kalau ada pertanyaan siapa pemenang perang antara Vietnam Utara sama Vietnam Selatan, kalau kita lihat negaranya sekarang, karena sekarang Vietnam itu bisa dibilang negara komunis, bisa dikatakan berarti yang menang adalah Vietnam Utara gitu ya. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan Vietnam Selatan yang dibantu AS itu kalah? Padahal AS loh ya, istilahnya Amerika Serikat kan mempunyai persenjataan yang bisa dibilang nggak remeh juga, tapi ternyata mereka ketika perang Vietnam mereka kalah. Nah, faktornya itu salah satunya yang pertama ini, tentara Amerika Serikat dengan tentara Vietnam Selatan itu tidak menguasai medan. Nah, ini adalah bentuk salah satu kecerdasan tentara Vietnam Utara. Mereka itu bikin terowongan cuci, di mana terowongan itu bisa dibilang strategi mereka ya. Jadi meskipun tentara Amerika Serikat bisa dibilang memiliki persenjataan lengkap, tapi karena tidak menguasai medan, akhirnya ya jatuhnya di situ gitu ya. Selain terowongan cuci, selanjutnya bisa dilihat
Oke, next. Nah, selain bikin terowongan cuci itu tadi, di sana orang-orang Vietnam Utara itu juga memanfaatkan alam sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan membuat jebakan seperti ini. Bisa kalian lihat ya, di dalam jebakan itu ada semacam kayak pisau atau pedang ya di bawah. Nah, di dalam pisaunya itu sudah dikasih racun, sehingga meskipun tentara Amerika Serikat membawa tembak, membawa pistol, tapi kalau dia nggak menguasai medan, akhirnya kejebak juga di situ. Nah, ketika mereka sudah istilahnya medannya sudah kalah, ya sudah, tinggal pintar-pintarnya Vietnam Utara aja. Akhirnya tentara Vietnam Utara, karena pertama dia udah unggul di medan ya, karena dia unggul di medan, dia kemudian melakukan serangan ke Vietnam Selatan gitu ya. Terus selain ini, selanjutnya faktor yang menyebabkan kekalahan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat, di Amerika Serikatnya sendiri itu ada demo besar-besaran. Nah, demonya itu intinya menentang istilahnya sudahlah, hentikan perang ini. Jadi orang-orang Amerika Serikat itu sebenarnya sudah lelah dengan perang-perang gitu ya. Bisa dilihat dari perang Vietnam ini sendiri, dari jumlah korban dari tentara Amerika Serikat itu nggak sedikit, nggak banyak gitu ya. Nah, ini hanya satu negara, sedangkan kita ketahui Amerika Serikat itu berperan dalam negara-negara lain atau berperan dalam konflik di negara lain. Jadi otomatis kan yang tentara yang dibutuhkan kan banyak. Nah, mau nggak mau selain ngambil dari tentara, kemungkinan juga ngambil dari orang sipil. Nah, jadi di sini tuh banyak demo, intinya untuk menghentikan perang. Soalnya orang-orang Amerika Serikat itu sudah lelah dengan perang yang dilakukan Amerika Serikat itu sendiri. Nah, karena ada tuntutan dari negaranya sendiri, ditambah karena mereka nggak menguasai medan di Vietnam Utara tadi ya, tidak menguasai medan di Vietnam tadi, akhirnya Amerika Serikat ini mengalami kekalahan. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya. Jadi pada tanggal 18 April 1973 ya, itu pihak komunis itu berhasil mendekati Saigon. Jadi Saigon ini adalah ibu kota Vietnam Selatan. Jadi Vietnam Utara tadi berhasil masuk ke perbatasan, bahkan sampai ke ibu kotanya Vietnam Selatan gitu. Nah, ketika mereka sudah masuk di Vietnam Selatan, pasukan Vietnam Utara ini plus tentara Viet Cong tadi ya, itu melakukan serangan ya. Jadi mereka itu mengerahkan 20 divisinya dan peluru-peluru kendali di sekitar Saigon. Nah, pada tanggal 30 April 1973, Presiden Duong Van Minh, ini presidennya Vietnam Selatan, itu menyerah tanpa syarat kepada Viet Cong. Nah, kenapa dia menyerah tanpa syarat? Yaitu tadi, mungkin karena satu, sudah dikepung wilayahnya. Kedua, sudah banyak korban yang berjatuhan. Ketiga, dari pihak Amerika Serikat sendiri sudah kewalahan tidak menguasai medan, kewalahan juga di demo dari negaranya sendiri, seperti itu. Akhirnya dukungan Amerika Serikat ke Vietnam Selatan ini sudah bisa dibilang tidak bisa mengalahkan sama serangan-serangan dari Vietnam Utara. Nah, karena Vietnam Utara sudah masuk ke Vietnam Selatan, akhirnya tentara Viet Cong tadi mengubah nama Saigon, karena presidennya udah istilahnya menyerah tanpa syarat ya. Saigon yang awalnya ibu kota Vietnam Selatan, akhirnya oleh tentara Viet Cong itu dirubah menjadi Ho Chi Minh. Nah, mungkin kalau kalian sering dengar ya Ho Chi Minh City atau apa. Nah, Ho Chi Minh sendiri ini adalah salah satu pemimpin dari, bukan salah satu ya, dia adalah pemimpin dari komunis Vietnam Utara. Jadi dia adalah pemimpinnya. Ketika Vietnam Selatan kalah sama Vietnam Utara, Ho Chi Minh ini kemudian diangkat menjadi presidennya Vietnam. Oleh karena itu, dengan kekalahannya Vietnam Selatan atau runtuhnya Vietnam Selatan ini, akhirnya kedua Vietnam yang tadi awalnya ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan digabung jadi satu, yaitu negara Vietnam. Dan itu tadi ya, ketika bergabung dua negara ini, presidennya Ho Chi Minh itu tadi. Oke. Baiklah, itu tadi
penjelasan singkat dari Ibu ya. Ibu harap kalian di rumah silakan dipelajarin lagi. Tadi masih ada beberapa ya yang belum Ibu sebutkan, terutama jalannya perang. Itu bisa dicari sendiri kronologinya, tanggal-tanggalnya. Jadi silakan buka bukunya, silakan cari di Google, di internet untuk menambah wawasan. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Ibu juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan 3M, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kapan? Ini cepet banget aku ngomongnya.